يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil qadatil abraril kiramil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal hadirun wa yatul hadirat bi taqwallahi azza wa jalla tafuzu indallahi yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita hormati, kita ta'zim abuya kita, ketua umum kita, senior kita, Bapak Profesor Dr. Ki Haji Nazir Karim MA hafizahullah wara'ah, sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama, sekaligus juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Insyaallah besoknya Kanwil lagi. Besok Menteri Agama. Sebagai ketua yang menaja bersama para anggota kegiatan dialog ini. Kemudian para pengurus, para ustadz, para ustadzah, para tamu undangan yang senantiasa mudah-mudahan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu kemuliaan di saat kita bertemu dengan para tokoh, para ulama, para tokoh, para rijal, karena ini mengasah pikiran kita, melatih dan membersihkan adab dan etika kita. Berkata Imam Malik rahimahullah, mulaqatur rijal liqahul lil uqul.
bertemu dengan orang-orang besar itu, maka ini merupakan mengasah akal-akal kita. Terus terang ketika saya ditelepon oleh Buya Dahlan, senior saya di Darun, untuk menjadi salah satu narasumber, saya belum tahu bahwa di situ ada juga Buya kita. Saya hanya bayangkan bahwa masih banyak yang lebih tokoh, lebih mumpuni, lebih pakar daripada saya. Maka saya sedikit menolak, walaupun hati gembira juga dikit. Karena bertemu dengan tuan-tuan dan puan ini kemuliaan, mudah-mudahan minimal menghapus dosa saya dan baik kepada Allah maupun kepada tuan-tuan sendiri. Sekarang pasti sudah memaafkan saya semuanya. Entah setelah saya bicara nanti, saya tidak tahu. Ini serius nih Bapak, tuan-tuan. Sebab bicara depan orang yang sedang marah tak bagus, kata ahli hikmah. Masih ada yang marah, tak kan? Alhamdulillah. Ada Buya Nasir, Masya Allah, senior kita juga. Bukan senior lagi, senior lagi. Jazakumullah khairan jami'an. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena waktu dibatasi oleh moderator. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Judul yang diberikan, saya tidak biasa to the point ini, tapi karena waktu yang sudah habis 5 menit sih, hampir 5 menit. Saya biasanya banyak belo-belo. Ibarat film itu ada cerita dalam cerita. Jadi bertemu dengan mengikuti, saya itu harus sabar gitu. Kalau enggak bisa salah mengerti. Tapi sekarang kayaknya dipaksa untuk to the point. Para kiai, para ustadz, para buya yang saya muliakan, tentu saja Allah Subhanahu wa taala berikan kita perbedaan-perbedaan dalam memahami, dalam mengolah, dalam memilah dan memilih. Oleh sebab itu, maka perbedaan atau ikhtilaf itu adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang merupakan sunnatullah, tak bisa dielakkan. Apa yang dimaksud dengan ikhtilaf? Kalau secara bahasa tentu maknanya diddul ittifaq, lawan dari ittifaq. Kemudian dari sisi istilah adalah ayattakhidha kullu wahidin syai'an ala khilafi makhtarahu ghairuh aw akhar min halin aw qawlin aw ghairi dhalik, yaitu perbedaan pilihan atau jalan ditempuh oleh seseorang berbeda dengan yang dipilih oleh yang lain. Dan harus diketahui bahwa tidak semua khilaf seperti kata Imam Al-Jauhari dan As-Sihah, Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, Al-Firuz Abadi dalam Qamusul Muhit dan lain-lainnya, bahwasanya laisa kullu mukhtalifaini diddaini, tidak semua yang ikhtilaf mesti berlawan. Tidak semua ikhtilaf harus berlawanan. Ini wajib dipahami oleh kita, bahwa tidak semua ikhtilaf itu berlawanan, karena bainahuma umumun khusus. Walakin kullu diddaini labudda an yakuna mukhtalifaini. Tapi setiap yang berlawan pasti berikhtilaf, berbeda. Oleh itu, Bapak para ustaz, ini ibarat mengajar bertentara berbaris ini, ibarat maju sanduk makan dadio. Tapi kata Allah, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini sisi makna ikhtilaf. Kemudian apa yang dimaksud dengan kajian hadis?
kajian hadis maknanya adalah memandang ikhtilaf ini dari sisi hadis atau dari sisi ahli hadis. Dari sisi hadis, bagaimana hadis mengungkapkan ikhtilaf, dan bagaimana pula para ahli hadis menyikapi ikhtilaf. Ini seperti kata Buya tadi, panjang ceritanya. Iya, karena di antara ahli hadis sendiri nanti tentang hadis sendiri ada juga ikhtilaf. Walaupun tidak semua ikhtilaf mesti berlawanan. Rawi berbeda riwayatnya rawi yang lain, tapi tidak mesti bertentangan. Ada yang namanya ziyadatul thiqah. Ada yang namanya ta'arudul wasli wal irsal, al-waqfi wal rafa'. Tidak semua yang bertentangan atau berlawan ini atau berbeda ini ditolak semuanya. Karena ada bisa, seperti kata Ibnu Hajar, al-jam'u ma amkan ahabbu ilaina. Mengkompromikannya selama masih mungkin lebih dicintai daripada mentarjih, amalkan sebagian, tinggal sebagian yang lain. Jadi ini kata kunci kita, yaitu ikhtilaf dalam kajian hadis, menurut hadis dan menurut ahli hadis. Ma'asyul muslimin, ma'asyul muslimat dirahmati Allah. Maaf cepat-cepat ya kita ya. Agak kencang sedikit. Tinggal berapa menit? Ini banyak saya nulis, ada di sini juga ada sebenarnya, tapi tidak ada PowerPoint. Apa? Saya memang sangat tak setuju pakai fokus, bikin tak fokus. Nah, kita tahu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa saya yakin seyakin-yakinnya, kata beliau dalam kitabnya Al-Khilaf Bainul Ulama Asbabuhu wa Ilajuhu, di halaman 8, wa nahnu jami'an na'lamu ilmal yaqin annahu la yujadu ahadun min zawil ilmi al-mawthuqi bi'ilmihim wa amanati wa dinim yukhalifu ma dalla alaihi kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam an amdin aw qasdin. Saya yakin seyakin-yakinnya tidak ada seorang pun orang berilmu yang amanah, yang mengamalkan ilmunya sengaja menyelisihi atau menyalahi dalalah atau dilalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama dia seorang alim dan mawthuq, amanah dalam menyampaikan ilmu, tak mungkin sengaja untuk berlawanan dengan dalil atau tunjukkan dalil dalam Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu, maka bila terjadi kesalahan dari seorang alim menurut hadis Nabi atas dasar ijtihad, maka dia tetap berpahala walaupun salah kalau dia alim, dan sebaliknya kalau dia benar maka dia dapat 2 pahala. Nah, kalau demikian, seorang alim boleh salah, boleh betul. Karena ada salah, ada betul. Yang betul dapat 2, benar dan pahala ijtihad. Yang salah dapat 1. Oleh itu, maka kita kepada yang betul, maka wajib membetulkan. Dan kepada yang salah, kalau kita punya keahlian, mesti menunjukkan yang benar. Dan harus dibedakan antara menghukum al-qawli, perkataan, wal fi'li, perbuatan, atau lazimul qawli, konsekuensi dari perkataan. Beda dengan menghukum al-fa'ili wal qaili wal multazim. Jadi menghukum ini salah tidak serta-merta menghukum orangnya salah dengan makna.
makna berdosa. Sebab apa? Ketika Nabi SAW dalam hadis riwayat banyak perawinya, di antaranya Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Ya'la Al-Mawsili dan lain-lainnya, dan lafaznya sampai dikatakan oleh Al-Kattani, Abdul Aziz Al-Kattani, sampai mutawatir hadis ini. Walaupun sebagian ada yang menolak, tapi hujjah yang menolak ini lemah karena masyhurnya hadis ini, yaitu hadis yang tidak baca nasnya secara sempurna karena mengambil waktu. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha fil jannah. Finnar. A'udzubillahi minan nar. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Hadis ini mengandung dua makna. Satu, bahwa al-haq itu wahid la yata'addad. Yang benar itu bila terjadi khilaf tadad mesti satu, tidak mungkin dua. Sebab Nabi hanya mengatakan satu. Jadi kalau ada pertentangan yang tidak bisa dijamak, disatukan, pasti yang benarnya hanya satu, tidak mungkin dua. Tidak mungkin dua. Maka bagi ilmu punya kewajiban menjelaskan mana yang batin, mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Kalau punya ilmu alim. Karena nanti dalam menghadapi ikhtilaf itu terbagi tiga. Ada alim, razaqahu ilman wa fahman. Yang kedua talibul ilmi, atahu Allahu ilman lakin la yablughu darajatal awal. Orang yang penuntut ilmu, punya ilmu tapi tak sampai pada derajat mujtahid tadi. Yang ketiga adalah amiyun la ya'lamu syai'an. Orang awam yang tak punya ilmu sama sekali. Yang salahnya sekarang tidak banyak orang awam menanggapi ulama. Itu masalahnya, kacau jadinya. Ya, banyak orang awam berbicara tentang ulama. Ini yang jadi masalah. Ini tanggung jawab kita besar, Bu ya. Kita para ulama ini. Jadi orang awam jangan ikut-ikutan dan menanggapi perkataan ulama. Ini auzubillah pada haraman ini. Maka ini kenapa kita bicara tentang ini, masalah hari ini, karena kita sibuk hari ini, gaduh kita. Auzubillah, auzubillah. Jadi kemudian yang kedua tadi bahwa hak itu satu, yang kedua bahwasanya jalan kebenaran itu adalah jalan yang satu, jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ketika dihukum orang itu yang 72 golongan itu masuk neraka, sebagian kita kan dengar neraka berarti kafir mereka. Itu ya konsekuensinya, kamu nuduh saya masuk neraka. Mari kita dengarkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sering tertuduh dalam masalah ini. Ya, saya sering mendengar baik di medsos, bahkan dari dialog-dialog ustadz-ustadz yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu adalah bibit radikal dalam Islam. Ya, bahwa dia suka mengkafirkan orang sembarangan. Kalau Ibnu Taimiyah saja sembarangan, kita pasti lebih sembarangan. Beliau kalau dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir, bahkan Imam As-Subki mengatakan di zaman itu ada dua orang pakar hadis besar, empat sebenarnya tapi yang saya sebutkan dua, memotong waktu juga. Satu Al-Imamul Mizzi, Sahibu Tahdzibil Kamal. Yang satu adalah Imam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Orang mengatakan bila bertemu Al-Mizzi dengan Ibnu Taimiyah berarti sudah menyatu isnad dengan matan, sepakat sanad dengan matan, wajib dipegang erat-erat. Jadi yang menguasai matan paling banyak adalah Al-Mizzi, dia lebih hebat dari Ibnu Taimiyah. Tapi dari sisi matan mutunul ahadis, Ibnu Taimiyah lebih hebat dari Imam Al-Mizzi rahmatullahi alaih atas pengakuan orang-orang yang bertemu langsung dengan mereka. Baiklah ikhwan, Bapak para ustaz yang saya muliakan. Apa kata beliau? Ya, ini bahasa apa perkataan beliau juga dipotong, kita ambil yang
maksud kita menukil. Faman kaffara thintaini wa sab'ina firqatan kullahum. Siapa yang menghukum kafir seluruh firqah yang 72 itu, faqad khalafal kitab wa sunnah. Dia telah melawan Al-Quran dan sunnah. Wa ijma' as-sahabati, dan ijma'nya para sahabat. Wa tabi'in, dan para tabi'in, lahum bi ihsan. Lahum bi ihsan, yaitu para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Berarti Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan satu pun dari 72 firqah ini. Ya, sebab mohon maaf, sering saya mendengar dimanapun, di baik televisi, radio, macam-macam, bahwa Ibnu Taimiyah ini adalah sembarangan mengkafirkan orang. Silahkan dirujuk dalam kitabnya Minhajus Sunnatin Nabawiyah. Kitabnya tidak terlalu besar, sekitar 7 jilid, cuma besar-besar. Nah, kaum muslimin, para ustaz yang saya muliakan, kemudian beliau sambung, laisa qawlu sintani wa sab'una fin nari wa wahda fil jannah bi'a'dhama min qawli ta'ala. Bukanlah perkataan Nabi alaihi salatu wassalam sintani wa sab'un, 72 golongan dalam neraka, satu dalam surga, lebih besar dari perkataan Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka memakan api neraka dalam perutnya. Mana lebih besar? Dari 72 neraka, masuk neraka, ini enggak, api neraka itu dimakannya, masuk dalam perutnya. Ini lebih besar kan? Tapi ada enggak kita yang mengkafirkan orang-orang yang makan harta anak yatim? Ada yang kita mengkafirkan orang yang makan harta anak yatim? Ada, nunjuk tangan aja. Enggak ada kita yang mengkafirkan. Dan ini lebih besar ancamannya daripada 72 masuk neraka dan 1 masuk surga. Ancaman ini lebih besar. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi. Wa man yaf'al dzalika udwan wa zulman fasawfa nuslihi nar wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Siapa yang melakukan itu dengan melampaui batas dan dosa, kami campakkan. Kalau tadi masuk cuma ya, kalau ini dicampakkan, lebih dahsyat. Tapi tidak ada kita yang menghukum orang yang melakukan dosa kezaliman dengan kafir. Oleh itu ikhwani fillah, mudah-mudahan saya sengaja menukil pendapat ini supaya tidak ada lagi nanti kita yang temahkan fitnah. Karena dalam ikhtilaf itu, kalau hujjah jawab dengan hujjah, jangan dijawab dengan fitnah. Karena fitnah itu adalah orang yang kehabisan dalil. Kalau kehabisan dalil, apa saja dilemparkan. Habis peluru, dapat batu lemparkan, dapat kepala anak lemparkan. Itu tak bagus. Oleh sebab itu, lawanlah hujjah dengan hujjah seperti yang kalau ada waktu saya jelaskan, kalau tidak cukup sampai di situ. Baik. Sekarang kita tahu tadi bahwasanya ikhtilaf lawan ittifaq. Dari sisi makna lughawi saja kita paham. Andainya tak ada dalil Al-Quran dan hadis bahwa ikhtilaf itu tercela, bahwa ijtima' dan ittifaq itu adalah dianjurkan, cukup dari sisi bahasa bahwa kita disuruh bersatu, dilarang bercerai-berai, dilarang ikhtilaf. Bahkan Ali bin Abi Thalib berpesan kepada para qadhinya, iqdu bima kuntum, kalian hukumlah seperti dulu para qadhi yang dulu menghukum, jangan buat produk hukum baru. Fa inni arju an amuta kama mata ashabi, saya ingin mati dalam keadaan seperti sahabat-sahabatku yang menjadi khalifah sebelumnya mati, tidak merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab setiap perubahan pasti melahirkan perdebatan. Setiap perubahan pasti melahirkan perdebatan. Iya tak? Ini merubah Pancasila jadi Ekasila. Bukan debat lagi. Bukan debat lagi. Sampai MUI pun harus turun tangan weh. Iya. Padahal itu baru buatan manusia. Artinya mohon maaf, buatan manusia. Merubahnya
Saya kira tidak ada hukum kafir ya. Merubah Pancasila tidak hukum kafir ya, insyaallah ya. Iya dah. Tetap karena keyakinan kita tidak berubah, walaupun berubah Pancasila jadi Ekasila, Trisila atau apa sila pun, Saptasila dan sebagainya. Insyaallah iman orang beriman tak berubah. Iya kan? Ustaz ya? Kecuali orang-orang beriman tuh, makanya kita yang beriman ini punya kewajiban mengawasi saudara-saudara muslim kita, jangan sampai mereka disesatkan. Dan kita saja bisa saja, apalagi orang yang di bawah kita. Makanya MUI punya tindakan tegas bahwa harus berusaha keras dan berjuang berjihad dalam konstitusi ini, jangan sampai ini berubah. Sebab apa? Kalau berubah, hilanglah keyakinan umat beragama di negeri ini. Maka wajib kita berusaha keras dengan segala kemampuan yang kita miliki. Ya minimal doa ya Ustaz, padahal doa itu paling besar sebenarnya, silahul mu'min. Baik. Jadi ikhtilaf pada asalnya mendatangkan, bisa menghasilkan furqah. Maka Nabi alaihissalatu wassalam, salah satu daripada doanya, satu-satu doanya yang tak diterima, tak dikabulkan adalah alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Nabi minta 3 di Masjid Bani Muawiyah selesai perang Zatir Riqa. Beliau singgah di masjid dan salat sunat di situ, berdoa dan diaminkan oleh para sahabat, minta 3. 1, jangan sampai umatku dihancurkan dengan bencana. Allah terima. Jadi umat Islam tak akan hancur, insyaallah. Tidak akan hancur seluruhnya. Tapi sebagian di sini mungkin. Maka kita juga harus punya usaha untuk tidak. Yang kedua, Nabi minta jangan sampai ditenggelamkan seperti topan Nabi Nuh dan sebagainya, atau ditenggelamkan seperti umat Nabi Lut. Dijawab oleh Allah, diterima. Tapi yang ketiga, jangan sampai mereka terjadi fitnah di antara mereka. Fa'abadzalik, itu tidak diterima. Walillahi bi ibadihi syu'un. Allah punya hikmah, tentu ada hikmahnya menguji siapa di antara mereka kita yang istiqamah dan lulus ujian. Ujian itu memang berat. Iman kita itu diuji berat. Baik, Nabi sudah prediksi umat akan terpecah. Kemudian ikhtilaf akan banyak terjadi. Nabi secara hadis, di semua hadis tentang ikhtilaf, baik tentang At-Taifatul Mansurah, yang di sini Syekh kami Profesor Hafiz Al-Hakami menyebutkan lebih kurang 30 hadis, 24 sahih, 4 hasan, 2 dhaif. Cukup tuh ya. Kemudian tentang hadis luzumul jamaah, beliau menyebutkan sekitar 24 hadis, semuanya atau 1 dhaif dan selebihnya sahih, yang semuanya memberikan kita jalan keluar daripada khilaf. Jangan sampai beranjak kepada furqah. Karena tadi kita katakan khilaf tidak selamanya furqah. Berarti ada khilaf yang boleh, ada khilaf yang tidak. Jadi tidak bisa disamaratakan. Karena hadis bahwa ikhtilaf itu jangan sampai menjadi furqah. Walaupun secara tidak secara spesifik di dalam hadis disebutkan, tapi makna ayat-ayat tentang larangan furqah menjelaskan bahwa ikhtilaf itu sudah sunnatullah, tetapi jangan sampai menjadi furqah. Maka setiap khilaf yang melahirkan iftiraq maka mazmum, dan setiap ikhtilaf yang tidak melahirkan iftiraq insyaallah masuk mahmud. Walaupun hadis tentang seperti yang beliau singgung tadi, ikhtilafu ummati rahmah, Imam As-Suki dalam kitabnya Syarhu Qaul Syafi'i idza sahla hadithu fahuwa mazhabi. Saya sudah bolak-balik buku, nanya ke sana sini ke guru, katanya tidak menemukan hadis ini punya sanad baik sahih, hasan, dhaif, bahkan palsu, kata beliau. Tidak ada sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Imam Al-Baihaqi
meriwayatkan dalam kitabnya Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Hadis ini sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Cuman pada sanad Ibnu Abi Samad, beliau ini adalah matrukul hadis muttaham. Beliau ini adalah matrukul hadis dan muttaham, tertuduh memalsukan hadis. Kemudian ada sanad rawi yang majhul di dalamnya yang tidak diketahui. Intinya di samping memang perintah Allah untuk kita tetap bersatu, hadis-hadis menyuruh kita bersatu dan melarang ikhtilaf, dan ditambah lagi dengan makna lugawi dan istilah bahwasanya makna ikhtilaf diddu al-ittifaq. Dan Nabi sudah tekankan al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, banyak sekali khilaf. Sebab-sebab khilaf di sini sudah dijelaskan banyak sekali. Lebih kurang ada 10 yang saya tuliskan di sini. Yang pada umumnya di antaranya adalah bisa saja sebabnya tidak sampai hadis kepada seorang alim ini. Yang lain sampai. Yang kedua, bisa hadis sampai kepadanya tapi dia tidak yakin sahihnya. Yang lain yakin sahihnya. Yang ketiga, dia sampai kepadanya hadis tapi dia mungkin berpendapat ada nas lain yang lebih kuat daripada hadis ini. Kemudian ada lagi yang sampai kepadanya hadis padahal sudah mansukh, dia tidak tahu ada nasikhnya. Kemudian di antara sebab khilaf pula adalah ikhtilafu madarikil fahm, berbedanya tingkat pemahaman. Ada yang bisa mengambil secara istidlal, ada yang hanya sekedar istidlal, ada yang sampai istinbat, ada yang istiqra' tam, ada yang tidak istiqra' tapi ijtizah, hanya cukup dengan 1-2 dalil. Tentu saja yang mempunyai 1000 hadis dengan yang mempunyai 1 hadis berbeda nanti pemahamannya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, karena saya sudah dikode-kode, bagaimana menyikapi ini? Menyikapinya tergantung sebab tadi. Kalau seandainya sebabnya karena hadis tidak sampai, tampaikan hadis kepadanya. Kalau seandainya dia belum paham, ajak dia untuk diskusi sampai paham. Kalau seandainya dia tahu hadis tapi tidak tahu itu mansukh, kita sampaikan hadis yang nasikhnya. Kalau seandainya masuk dari babul mukhtalifil hadis, lalu dia memahami seperti ini, dan dua-duanya bisa diterima, ya berlapang dada di antara kita. Jangan sampai tafarruq. Akhirnya saya sampaikan firman Allah, pesan Allah SWT, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarruq, bercerai-berai, wakhtalafu, dan berbeda pendapat, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah sampai kepada mereka keterangan. Nah, keterangan ini apa? Keterangan di zaman Nabi itu jelas, karena Allah sebutkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Al huda adalah petunjuk. Kalau petunjuk berarti menjadi jalan supaya tidak sesat. Dan kalau tidak jelas zaman Nabi berarti belum sampai petunjuk. Kemudian al haqq berlawan daripada batil. Seluruh yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah haq, dan seluruh yang bercanggah dengannya adalah batil. Maka mizan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian Al-Ijma'. Cuman masalahnya Ijma' ini kata Imam Ahmad syadid. Banyak orang menukil biar Ijma' bertentangan. Ini menukil Ijma', misalnya ada yang menukil Ijma' bahwa bila ada hewan hamil disembelih induknya, tak perlu disembelih anaknya. Ada yang menukil itu Ijma', pada ada khilafnya. Ada pula yang menukil ijma' sebaliknya, yaitu bahwa anaknya wajib disembelih, dan ini ijma'. Aneh ya? Ini menukil ijma' dan sebagainya. Maka ijma' tidak selamanya benar, apalagi berkaitan dengan firaq, dengan golongan-golongan, karena bisa saja ijma' menurut dia adalah ijma' ulama di sekitar dia, bukan ijma' seluruh kaum muslimin dan ulamanya. Mohon maaf, tak bisa menyampaikan semuanya, dan hanya ini mudah-mudahan bisa dikembangkan kata beliau dalam dialog nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Bu ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita disuruh berdakwah dengan hikmah. Bagaimana kita sampai pada hikmah sampai kita menerapkannya.
Sekarang kita nak tahu dulu hikmah itu apa. Hikmah itu dari akar katanya dari hakama, yahkumu. Dan di antara makna al-ihkam atau al-makna al-hukum adalah at-tamakkun wal itqan. Itu benar-benar kemudian profesional. Maka para ahli lughas di antaranya dalam lisan akan ditemukan bahwa al-hikmatu maknanya adalah isabatul haqq. Jadi hikmah kalau kita kan kebijakan ya. Kebijakan kadang-kadang ada yang tidak bijak. Banyak kebijakan yang tidak bijak, melanggar aturan kadang. Tapi dinamakan juga kebijakan. Nah, apakah ini hikmah terjemahan dari kebijaksanaan di sini atau hanya kebijakan yang merupakan kuasa kita yang kita gunakan yang itu keluar daripada aturan dasar? Disebut juga kebijakan biasanya kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah menafsirkan al-hikmah itu, beliau juga punya kitab tentang al-hikmah dan beliau ulang juga dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus. Beliau mengatakan al-hikmatu fi'lu ma yanbaghi fi ma yanbaghi ala ma yanbaghi. Oh kama qala rahimahullah ta'ala, yaitu melakukan sesuatu yang mesti dilakukan terhadap sesuatu yang patut dilakukan dengan cara yang patut pula. Nah, kalau kita melihat dari maratibu al-amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kan ada 4 itu. Yang pertama yang berkaitan dengan ingkar munkar, pertama bila diingkari hilang kemungkaran sama sekali tanpa mudarat. Ini kan wajib. Ini hikmahnya di sini wajib. Yang kedua, bila seandainya kita ingkari lahir kemungkaran yang lebih besar, ini wajib ditinggalkan. Ini hikmahnya di sini. Kemudian bila melahirkan bila melahirkan mudarat, kemungkaran yang sama, maka kita dahulukan yang lebih lambat hilangnya dari yang lebih cepat hilangnya, yang mudah. Jadi yang susah dihilangkan itu diingkari dulu. Kemudian kalau seandainya melahirkan kemungkaran yang kecil, maka ini tetap diingkari. Nah, bagaimana kita tahu hikmah itu? Ya, tentu saja standar al-haq itu adalah Al-Quran dan Sunnah dan ijma', karena tiga-tiga ini maksum. Al-Quran maksum, As-Sunnah maksum, ijma' maksum. Sedangkan qiyas ini adalah ruang yang tadi dalam pertanyaan sebelumnya ada disebutkan, ada ruang yang ada ijtihad di dalamnya, ada benar, ada salahnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin Buya lebih luas menjelaskannya. Langsung, Mbak. Ada lagi bagian beliau enggak? Masih ada enggak? Masih. Oh iya, diselesaikan bagian. Ya Allah, ya Allah. Tadi pertanyaan Buya Nasir, kalau saya tidak salah tangkap, itu kan di situ ada firqah 73, 72 masuk neraka dan 1 masuk surga. Bagaimana korelasinya, hubungannya, munasabah dengan hadis idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid. Yang salah pun masuk surga juga. Buya, yang dimaksud dengan ijtihad ini tidak melahirkan firqah. Ruang ijtihad itu tidak melahirkan firqah. Yang firqah itu lahir karena menyalahi, mukhalafah, yang artinya menyalahi dalil, keluar daripada luar lingkup dalil, sehingga melahirkan baik keyakinan maupun amalan yang di luar Islam atau di luar yang diajarkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau masalah ijtihad ini biasanya tidak melahirkan firqah. Itu ada ijtihad yang kadang-kadang sifatnya adalah ikhtilafun suri, yaitu tanawwu dalam bahasanya. Ada yang ikhtilafun tadad. Ikhtilaf tadad ini biasanya yang satu mungkin sama-sama punya dalil, atau satu punya dalil dari Al-Quran nas, satu dari ijtihad dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan yang salah dapat pahala. Kemudian tidak semua boleh berijtihad. Kan al-hakim atau dalam riwayat lain al-alim, ya ulama yang memang ahli ijtihad.
Kita kalau orang awam jangan disuruh ijtihad. Hasilnya jahat nanti. Ini yang melahirkan firqah. Ijtihad orang-orang tidak berilmu yang melahirkan firqah itu. Maka kebanyakan firqah aliran sesat itu lahir dari orang yang tidak berilmu, bukan tidak pintar. Harus dibedakan antara pintar dengan berilmu. Rata-rata aliran sesat orang pintar yang buat, tapi tidak berdasarkan ilmu. Dulu 2004 saya masih di Madinah, saya baca rilis MUI pusat. Tolong dibetulkan Bu ya kalau saya salah. Itu aliran sesat di Indonesia yang tercatat di MUI pusat yang mengembalikan formulir itu 240 lebih. Kemudian setelah pulang saya ke Indonesia 2014 Desember, kalau saya tidak salah baca lagi, lebih dari 400. Naik terus aliran-aliran sesat di negeri kita ini. Wallahu a'lam. Itu akibat daripada ijtihad orang-orang yang bukan ahlinya. Tadi Syekh sudah menjelaskan, menghadapi masalah ini ada 3 golongan orang. Satu, alim yang Allah berikan ilmu dan pemahaman yang dalam. Yang kedua, talibul ilmi, penuntut ilmu. Dan kita rata-rata ini ya, seperti saya ini baru penuntut ilmu Pak. Ya, penuntut ilmu yang diketahui sebagian kecil, sebagian besar tidak ketahui kita. Ada satu yang dalam, kebanyakannya dangkal. Maka di sini kita perlu bertanya kepada yang lebih ahli di bidang apapun. Kalau tentang corona tadi ahli kesehatan yang ustaz bicara corona. Ini kan banyak kacau sekarang gara-gara ustaz bicara tentang corona. Ini makanya ini mengambil bidang yang bukan bidang kita. Akhirnya terjadilah khilaf. Ada yang mazhab konspirasi, ada yang mazhab setengah percaya setengah tidak, dan ada mazhab yang percaya dan taat aturan yang ditentukan. Baiklah, barangkali bisa data jawab ya. Nah, orang yang 73 tadi tidak kita kafirkan. Siapa yang mengkafirkan, dia berhadapan dengan Al-Quran, berhadapan dengan hadis, berhadapan dengan ijma'nya as-salaf, sahabat dan para tabi'in. Ini ijma', mereka bukan kafir. Dan mereka terancam masuk neraka, bukan berarti si fulan berbuat ini firqah sesat lalu langsung masuk neraka, tidak. Yang salah paham, karena tadi dibedakan menghukum perbuatan dengan menghukum orangnya. Kita menyalahkan atau menyampaikan menghukum perbuatannya, orangnya belum tentu. Ada lagi hal-hal yang harus dipertimbangkan. Ada kaidah, kalau tuan-tuan mau juga di kitab ini dijelaskan ta'amul ma'mubtadi'. Jadi tidak satu derajat. Secara garis besar ada 3 tingkatan yang harus kita penuhi dalam menghukum seseorang, dan juga bukan ranahnya kita penuntut ilmu ini. Ini ranahnya para ulama. Wallahu musta'an. Mohon maaf ya. Kemudian ada lagi yang terakhir tadi ya. Enggak, ini MUI yang menyikapi. Alhamdulillah. Enggak, al-haq itu satu atau berbilang, apa maknanya? Dari Syekh Ashari ya. Dari Temilahan. Masya Allah, ini susah dilupakan beliau nih. Masya Allah. Jazakallah khairan. Jadi al-haq itu wahid. Itu bukan pada semua khilaf, bukan pada semua ikhtilaf. Ikhtilaf itu ada ikhtilafut tanawwu', ada buku khusus tentang itu ditulis oleh Syekh Abdul Mani. Dan masih banyak ditulis kitab tentang ini. Ada ikhtilafut tadad, ikhtilaf yang tidak mungkin dikompromikan. Nah, kalau yang tanawu misalnya satu mewajibkan, satu menyunatkan, berarti dua-duanya disyariatkan. Ya kan, satu mewajibkan, satu menyunatkan, berarti dua-duanya disyariatkan. Tapi yang satu mengatakan haram, satu mengatakan halal. Mungkin dua-duanya benar? Tidak usah pakai dalil dulu, pakai logika saja. Kata Pak Presiden tak boleh, kata Pak Menteri boleh. Dua-duanya benar? Tidak mungkin sih. Satu bilang di atas, satu bilang di bawah. Mungkin dua-duanya benar? Tidak mungkin. Pasti salah satunya benar, salah satunya salah. Gimana cara deteksinya? Nabi berikan. Nabi kan. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma'. Kalau qiyas tetap akan ikhtilaf. Ya, ada yang ijma' qiyasnya, ada yang ikhtilaf. Tapi kalau yang namanya ijma' maksum, sunnah maksumah, Al-Quran maksum. Tapi kalau kembalikan lagi kepada pendapat, ikhtilaf atau tidak akan terangkat. Jadi, nah ruang kita ikhtilafut tanawwu' inilah yang kita harus saling memahami, saling berapa nada. Kita boleh nak kita jelaskan ya.
ya sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara muslim, ya kita jelaskan. Mungkin saudara kita memahaminya menurut pandangan kita keliru, kita diskusikan. Tetapi tetap dia meyakini itu, mengamalkannya, ya tawakkal 'ala Allah. Tidak akan la yu'akkiru fil ukhuwati qadiyah. Artinya suatu masalah itu tak memecah belah kita. Ini masalahnya masalah yang tak perlu pecah juga itu masalahnya. Karena ikut para likers, para subscribers, para followers, ikut semuanya, akhirnya pecah kita. Makanya orang awam tak boleh ikut menanggapi ulama. Maka tak boleh menanggapi ulama. Makanya sebaiknya, ya juga kita dakwakan, yang awam ini jangan berkomentar dalam bidang-bidang ilmu, karena takut nanti, takut kita komentarnya provokasi, komentarnya kebencian, komentarnya kan itu yang ada pada mereka, ada yang pada mereka. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memperjelas. Jadi yang dimaksud ada ikhtilafut tadad yang tidak bisa dikompromikan sama sekali, tidak ada nasib maksud, tidak bisa ini pasti yang benar hanya satu, tidak mungkin dua. Tapi kalau masih dikompromi, masalah-masalah yang sifatnya tanawu, itu masih bisa dikompromikan. Wallahu ta'ala alam.